Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa habbibna ilal muslimin waj'alna lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pertama-tama tidak lupa senantiasa kita mengawali segala sesuatu dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak kita mengucapkan alhamdulillah atas semua limpahan nikmat kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Sampai dengan hari ini kita masih diberikan kesehatan, umur panjang untuk bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita lakukan, yang kecil, yang besar, yang telah berlalu maupun yang akan datang, semua diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan kembali kajian kita. Kita masih mengkaji kitab Saidul Khatir, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Abdurrahman Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Kitab ini berisi renungan, catatan ya, dari apa yang beliau alami, yang beliau lihat, beliau rasakan dalam kehidupan beliau, yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi siapa saja ya, termasuk bagi kita sekarang ya. Karena ilmu itu kalau nggak dicatat maka dia bisa hilang ya. Ini salah satu di antara motivasi, dorongan para ulama kita dulu itu menulis buku. Maka hasil karya mereka luar biasa. Itu pun yang tersisa ya. Artinya yang bertahan sampai sekarang. Hasil karya ulama-ulama kita dulu luar biasa. Dan itu banyak yang tidak sampai ke kita. Banyak yang hilang, banyak yang musnah, banyak yang mungkin ya tidak tahu lagi di mana. Maka dalam beberapa buku yang biasa kita baca, ada kadang-kadang referensi nama buku yang ditulis oleh ulama tertentu, dicari-cari buku itu sudah nggak ada. Artinya kemungkinan pernah ada dan kemudian buku itu hilang. Kita kan pernah diserang sama Mongol, kerajaan atau dinasti Bani Abbas, dinasti Abbasiyah di Baghdad sebagai ya ketika itu Baghdad dianggap sebagai kota ilmu, gudang pengetahuan. Tapi kemudian diserang oleh Mongol, dan Mongol ini nggak suka ilmu ya, orangnya kan bengis, barbar. Jadi ya dibantai semua, ilmu dibuang. Oke, kita lanjutkan sampai halaman 170 ya. Kemarin di pembahasan yang sama dengan pekan sebelumnya, karena kita belum habis. Sifat ahli ma'rifat. Silakan Pak Indra. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan tema sifat ahli ma'rifat. Seorang alim selalu terpusat perhatiannya pada kebaikan-kebaikan Allah dan selalu merasa dekat dengannya. Ia melihatnya dengan pandangan yang yakin. Yang demikian itu telah memberikan dampak yang positif pada gerak dan langkahnya. Jika seorang alim ditimpa suatu cobaan,
ia tak pernah mengarahkan perhatiannya kepada sebab cobaan itu datang. Ia justru merenungi apa yang dikehendaki oleh sang pemberi cobaan, Allah. Jadilah hidupnya dipenuhi dengan ketenangan hati, ketenangan batin. Jika ia berpikir tentang bagaimana cara menunaikan hak-hak Allah. Jika bicara, selalu niatkan untuk menggapai ridhonya. Hatinya tak terlalu tertumpu pada istri ataupun anak. Cintanya sangat terbelah dengan selain sang Khalik. Dia bergaul dengan manusia lahir batin. Orang yang demikian menganggap dunia begitu kecil dan tak pernah merasa susah untuk menghadapi perjalanan abadinya. Dia tidak merasa takut dalam kuburnya yang sempit. Tidak pula gentar saat di padang mahsyar kelak. Ya. Arif artinya orang yang tahu. Dari kata arafa ya'rifu. Ya. Pengetahuan di sini adalah pengetahuan tentang Allah. Maka sebaik-baik pengetahuan adalah pengetahuan tentang Allah. Dan setinggi-tinggi ilmu adalah ilmu tentang Allah. Maka sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang membawa kita kepada pengetahuan tentang Allah. Bagaimana cara mengetahui Allah? Cara mengetahui Allah, karena kita nggak pernah mengindra Allah. Sumber pengetahuan kita ini dari mana? Sumber pengetahuan, sumber ilmu, atau kita tahu sesuatu itu dari mana? Dari indera. Nih di depan kita kan? Panca indera. Ada pancanya. Kalau ini nggak ada pancanya. Dari indera yang Allah berikan kepada kita ya. Ada panca indera. Ada 5 oleh para ilmuwan dikatakan. Tapi bisa jadi ada lebih dari itu. Tapi setidaknya pengetahuan kita, ilmu yang kita peroleh itu ya hasil dari indera, ya kan? Karena kita melihat, karena kita merasakan, karena kita mendengar, ya. Karena kita mencium dan lain sebagainya. Tetapi ada pengetahuan lain yang juga pengetahuan berdasarkan pendengaran, maksudnya pendengaran itu cerita orang. Ya kan? Cerita orang namanya sam'iyat. Ya. Kalau dalam Islam ada juga ya pengetahuan lain ya yang berdasarkan ilham, sumber pengetahuan lain, ilham atau wahyu. Nah, wahyu Allah berikan kepada para nabi. Kalau ilham Allah berikan kepada orang-orang yang Allah pilih. Maka ada orang gak pernah belajar, gak pernah punya guru, tapi dia lebih hebat dari kita ilmunya. Ada gak? Ada. Nah, itu yang disebut dengan ilham. Atau ada bahasa dari surat Al-Kahfi itu ilmu laduni. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Dan kami ajarkan langsung dari kami suatu ilmu. Jadi enggak melalui perantara guru. Ya. Nabi Muhammad SAW salah satu tentu sebagai nabi dan nabi terbaik, maka beliau mendapatkan wahyu. Dan nabi-nabi yang lain juga begitu. Artinya kebanyakan nabi dia tidak melalui proses pembelajaran sebagaimana yang kita lakukan. Bahkan dia tidak terpengaruh oleh keadaan. Yang keadaan itu ya bagi orang biasa sangat mempengaruhi ya. Nabi hidup di zaman jahiliyah dengan berbagai macam kemaksiatan yang luar biasa. Tapi beliau tidak terkontaminasi sama sekali. Artinya tidak terpengaruh sedikit pun dengan keadaan-keadaan itu. Ya kan? Kan berarti ada yang jaga. Ya. Nah, Allah tidak bisa kita indra. Tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita dengar, tidak bisa kita rasakan dalam artian kita sentuh. Kan gitu ya. Maka bagaimana kita mengetahui tentang Allah? Cara terbaik mengetahui tentang Allah adalah berdasarkan cerita tentang Allah. Oke ya, cerita. Karena kita nggak bisa ngelihat Allah. Ya, antum ketika ingin menceritakan sesuatu, antum melihat sendiri, maka antum ceritakan. Antum merasakan sendiri, sentuh, diraba, ya kan, dipegang atau didengar, maka antum. Tapi kalau nggak pernah, berarti mau tidak mau dengar dari cerita orang. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala nggak bisa kita indra.
maka berarti cara terbaik adalah mendengar cerita. Cerita itu bisa dari orang lain, bisa dari cerita dirinya sendiri berdasarkan dengan dokumen yang ada. Maka orang-orang atau tokoh-tokoh besar kadang-kadang bikin biografi. Ya, bikin buku yang menceritakan tentang dirinya. Lagi ya, bikin buku yang menceritakan tentang dirinya. Ada orang yang dibikin tentang dirinya. Ya, kan banyak biografi, buku-buku tentang seorang yang ditulis oleh orang lain. Ya, tokoh-tokoh tertentu kan yang nulis bukan dia, yang nulis orang lain. Ya, kan? Ketika yang nulis orang lain, maka akan lahir kadang-kadang ya penafsiran. Ya, kan? Kadang-kadang yang lahir ya dugaan-dugaan. Namanya orang, ya kan? Kita menilai orang berdasarkan dari perkiraan atau dugaan, asumsi. Tapi kalau dari dirinya sendiri, ya kita menceritakan atau orang itu menceritakan tentang dirinya sendiri, maka dianggap lebih jujur. Artinya lebih otentik, ya kan? Nah, Allah Subhanahu wa taala juga seperti itu. Allah menceritakan dirinya sendiri dalam suatu kitab namanya Al-Qur'an, ya. Maka pengetahuan terbaik adalah pengetahuan tentang Allah. Ilmu terbaik adalah ilmu yang membawa kita tahu tentang Allah. Bagaimana cara kita tahu tentang Allah? Dengan membaca Al-Quran. Maka ilmu terbaik oleh para ulama adalah ilmu tafsir. Ilmu yang mendalami tentang Al-Quran. Karena disitulah firman Allah. Allah menceritakan tentang dirinya. Ya kan? Jadi pengetahuan terbaik, pengetahuan tentang Allah, ilmu terbaik, ilmu yang membawa kita tahu tentang Allah. Nah, dokumen yang paling otentik atau ya dari sumber yang paling murni untuk kita mengetahui tentang Allah adalah Al-Quran. Maka sebaik-baik ilmu adalah ilmu tentang Al-Quran, baik itu tafsir atau ilmu-ilmu Quran yang lainnya. Nah, itu ma'rifatullah. Jadi tahu tentang Allah. Itulah puncak dari semua pengetahuan. Orang-orang barat Allah kasih ilmu duniawi yang bisa dikatakan luar biasa. Perang yang terjadi sekarang ini itu tidak lagi perang fisik, sudah perang ilmu. Israel itu berapa jumlah penduduknya? Berada baca-baca. Berapa? IPS. Anak IPS mana? Anak IPS. Berapa Israel jumlah penduduknya? Berapa? Ya, belasan aja. Belasan juta. Ya, anggaplah Israel suatu negara ya. Itu sekitar 15-an juta aja. Bahkan orang Yahudi sendiri paling 10-an juta. Dan ya dalam sejarahnya orang Yahudi tidak banyak-banyak, segitu-gitu aja. Maka ketika dikatakan Nazi membantai sampai 10 juta itu hoax. Terlalu berlebihan, tidak sampai segitu. Sekarang aja cuman 10-an juta. Tidak banyak orang Yahudi karena mereka ini sangat eksklusif. Ya, sangat eksklusif. Dan agamanya memang untuk mereka, bukan untuk bangsa lain, ya kan? Kalau Islam ini kan walaupun dia turun di Arab, tetapi Islam bukan untuk orang Arab, untuk semua manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, semua manusia. Maka kita bisa jadi lebih baik daripada orang Arab. Ya. Orang non-Arab bisa jadi lebih mulia, lebih bertakwa, lebih baik di sisi Allah daripada orang Arab. Kalau Yahudi tidak bisa, ya kan? Maka sekarang di Israel atau Palestina yang terjajah itu, ya. Bunker-bunker itu hanya disediakan untuk orang-orang Yahudi. Jadi kalau ada rudal Iran ke Israel itu, ya, yang masuk bunker ya kan, masuk tempat-tempat yang aman itu ya orang Israel. Kan di Israel dalam artian sekarang ya, anggaplah suatu negara itu kan selain orang Israel, ya ada orang-orang Arab juga dan ada juga pekerja-pekerja dari luar negara. Ada orang Thailand, maka ada orang Thailand juga yang meninggal gitu ya. Ada juga yang ketika dulu perang dengan Hamas yang disandra itu kan sebagian juga orang Thailand, orang Asia yang mereka bekerja di sana.
Itu orang-orang selain Yahudi nggak boleh masuk bunker. Kecuali kalau orang Yahudi udah masuk bunker semua. Di sana kan ada juga perkampungan-perkampungan. Ada perkampungan Arab, ada perkampungan non Yahudi lah. Yang di situ nggak disediain bunker. Udah, tawakal Allah, tawakal aja. Kalau rudal Iran nyampe ya tawakal. Kalau kena ya sudah, tidak kena ya. Seperti itu, serasis itu ya. Artinya negara itu luar biasa memang, sangat rasis dan ya, tidak berperi kemanusiaan. Itu sedikit, puluhan jutanya. Di sekeliling Israel yang kecil itu, kan segitu ya. Donald Trump mengatakan tiny itu kecil banget ya. Ya negara itu memang kecil, maka pengen besarin diri ya dengan cara mencaplok negara-negara tetangga. Nah, artinya Israel dengan jumlah sekecil itu, di sekelilingnya negara-negara Arab, kaum muslimin, itu lebih dari 200 juta. Ya kan? Tetangganya Mesir itu 100 juta. Ya kan? Lebanon itu puluhan juta. Suriah itu 20-an juta, 15 sampai 20 juta. Ya kan? Kemudian yang lainnya juga puluhan juta. Saudi 20-an juta. Negara-negara Teluk memang kecil-kecil, ya. Ya. Itu nggak bisa ngapa-ngapain istilahnya. Kalah dengan Israel yang sekecil itu dengan jumlah penduduk yang sedemikian rupa. Karena apa? Karena ilmu. Ya kan? Maka kalau perang fisik udah kalah dia kan. Jawa 10 juta udah kita ya. Kalau dulu kan perangnya udah berantem di medan perang gitu ya. Nah, sekarang kan enggak. Dengan ilmu. Nah, mau tidak mau keunggulan ilmu orang-orang Yahudi di Israel itu ya lebih tinggi daripada kita Muslim atau bahkan orang-orang Arab yang di sekitaran situ. Ya, kalau kita katakan sekarang yang bisa mengimbangi memang Iran, satu lagi Turki. Ya, itu yang ya secara keilmuan sekarang mereka luar biasa lah ya, bisa mengimbangi paling enggak, bahkan bisa menandingi. Ya, kalau negara-negara Arab di sekitar nggak bisa, ya nggak bisa jandalin istilahnya ya. Ya gimana? Mereka senjatanya dari Amerika, remote-nya ada di Amerika. Mau nyerang Israel, dimatikan remote-nya kan? Ya, nggak bisa. Nah, itulah artinya ya mau ilmu, ilmu pengetahuan. Jadi ya kedepannya Allah, jadi semakin menguasai ilmu pengetahuan ya dia bisa semakin menang walaupun jumlahnya kecil. Dan Al-Quran mengatakan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Banyak jumlah sedikit mengalahkan jumlah yang banyak karena izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang tahu tentang Allah, kemarin sudah kita singgung ya, orang yang tahu tentang Allah maka dia ya sabar gitu. Tahu tentang Allah dengan sifat-sifat Allah, maka dia akan menyikapi sesuai dengan pengetahuan dia tentang Allah. Contoh, kita lagi susah atau lagi sedih, lagi kena musibah. Ya kan? Kita tahu sifat Allah yang disebut Al-Hakim. Apa Al-Hakim? Apa arti Al-Hakim? Maha bijaksana. Orang yang bijak itu setiap keputusannya pasti mengandung kebaikan. Oke? Orang yang bijak itu setiap keputusannya pasti mengandung kebaikan. Takdir kita ini semua di tangan Allah. Yang memutuskan adalah Allah. Ya. Maka kalau kita rasakan tidak baik, tapi kita tahu bahwasanya Allah bijaksana, pasti kita ngerasa ada kebaikan dari takdir ini. Oke. Karena Allah nggak sembarangan gitu. Kecuali kalau kita nggak tahu tentang Allah, kita nggak punya Tuhan, ya, atau nggak yakin tentang sifat-sifat Allah. Takdir ini tidak jelas, ya kan? Tidak benar, kenapa saya susah terus? Padahal saya ikut kajian terus. Tapi hidup tambah susah, ya kan? Sholat 5 waktu di masjid, ya kan? Tidak pernah dapat duit, ya kan? Ya seperti itu. Akhirnya kan kita aja. Karena apa tadi? Karena nggak tahu tentang Allah. Tapi kalau kita tahu tentang Allah, salah satunya sebenarnya dengan sifat Al-Hakim. Ya, Allah Maha bijaksana. Orang yang bijak, semua keputusannya pasti mengandung kebaikan. Diketahui maupun tidak diketahui.
Ya. Kita sebagai orang tua pengen nggak mencelakakan anak? Nggak mungkin. Tetapi berapa banyak, ya kan, yang keputusan kita itu dalam tanda petik menyakiti anak, oke ya? Atau tidak dirasakan enak bagi anak. Ketika kita ambil HP, kira-kira seneng nggak anak? Nggak seneng pasti, ya. Dia nganggap bapak tidak sayang, ya kan? Itu tetangga anaknya dikasih HP terus, ya kan? Dia ngadu lagi ya. Kawan dikasih HP terus, kita nggak dikasih HP, ya kan? Dia ini itu dan lain sebagainya. Kita juga seperti itu. Suatu kali pernah dalam salah satu peperangan, ada seorang ibu. Ini agak vulgar ya, tapi ceritanya begini. Jadi ada seorang ibu yang dia kalut. Ya, dia pikirannya seperti ya mencari-cari sesuatu. Dan terlihat, ini mohon maaf, ini memang vulgar ya. Terlihat dia meneteskan air susu dari payudaranya. Artinya bajunya basah. Ya, baju dadanya basah. Berarti kan air susunya keluar. Ya, dia nyari-nyari. Ditanya, nyari apa? Anak saya lepas. Ya dalam peperangan kan? Dalam peperangan, ya anaknya lepas, artinya anaknya nggak tahu. Dicari-cari, kemudian akhirnya ketemu anaknya. Ketika ketemu anaknya, bagaimana bahagianya? Luar biasa kan? Seorang ibu, ya kan? Kemudian menemukan anaknya yang terpisah, yang anak itu membutuhkan tadi air susunya. Ya. Akhirnya kemudian Rasulullah melihat, tahu tidak kalian? Mungkin tidak sih ibu itu melemparkan anaknya ke api, ya kan? Seorang ibu ini mungkin tidak? Tadi kan dia nyari anaknya, kemudian ketemu anaknya dirangkul, ya langsung disusuin. Kemudian Rasulullah kepada sahabat, kalian lihat ibu itu kepada anaknya. Mungkin nggak sih ibu ini melemparkan anaknya ke api atau mencelakakan anaknya? Kata Nabi, tidak mungkin. Tadi terpisah aja dia sudah kalut, ya kan, nyari. Menunjukkan bagaimana sayangnya dia kepada anaknya. Kata Rasulullah, Allah lebih sayang kepada kalian, ya, melebihi ibu ini kepada anaknya. Tidak mungkin Allah itu mencelakakan kita. Tidak mungkin. Tidak mungkin Allah mencelakakan. Artinya semua keputusan, semua ketetapan yang Allah tetapkan kepada kita baik bagi kita, ya kan? Karena kita tahu ma'rifat tadi, kita tahu bahwasanya Allah punya sifat Al-Hakim, Maha Bijaksana. Dan seperti itu. Jadi ilmu ma'rifat itu sebenarnya ya gampang kayak gini. Enggak kayak bisa terbang, ya kan? Bisa ngilang. Kadang-kadang Pak ini udah ma'rifat. Jadi apa? Bisa ngilang, bisa terbang, ya kan? Bisa lari ke bulan apa. Dah, ya kan? Ya ma'rifat, kita tahu tentang Allah. Bagaimana tahu tentang Allah? Baca Quran. Ya kan? Di situ Allah menyebutkan tentang dirinya, menceritakan bagaimana dia. Ya, ada Asmaul Husna. Baca buku-buku tentang Asmaul Husna. Ya, kita tahu Allah Maha Bijaksana. Dengan itulah menjadi penguat kita ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan. Ya. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Apa jawaban antum? Ketika baca ayat itu, wattini wazaitun. Apa jawabannya? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bala. Bala artinya? Bala itu iya. Bala itu artinya na'am, iya, tetapi untuk pertanyaan yang negatif. Bukankah Allah? Ya kan gitu ya. Sebaik-baik. Jadi kalau pertanyaan bukankah, tapi kalau pertanyaannya apakah, maka jawabannya na'am. Oke ya. Di dalam Al-Quran. Tapi kalau bukankah itu jawabannya bala. Kalau antum jawab na'am itu justru salah. Tidak gitu. Nanti ini bahasa Arab. Jadi ketika ayat itu kan diakhiri dengan pertanyaannya. Ada beberapa ayat yang diakhiri dengan pertanyaan. Ini kadang-kadang juga jadi pertanyaannya. Apa hukumnya Pak ketika sholat itu tadi? Kan ini seakan-akan nambah suatu bacaan dalam sholat kan? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Kemudian bala. Nah, setelahnya apa? Wa ana minasyahidin atau bala dan lain sebagainya. Artinya yang penting bala itu artinya kita menegaskan. Nah, kadang-kadang tanya boleh apa enggak gitu kan. Enggak apa-apa. Karena kita ini ketika baca Quran tujuannya apa?
memahami isi Quran. Oke? Jadi ketika kita baca Quran itu tujuannya Pak, memahami isi Quran. Tanda antum paham terhadap bacaan yang antum baca apa? Apa tandanya antum tuh baca, antum paham dengan apa yang antum baca? Ada interaksi kan? Orang baca novel, semuanya nih, baca novel atau baca kisah. Kisah itu sedih, nangis enggak? Nangis. Ini baca sedih, seneng, tapi santai-santai aja mukanya. Muka datar aja kan. Baca novel sedih, datar mukanya kan. Baca novel senang, datar aja kan. Semuanya kan. Berarti tidak paham dia apa yang dia baca. Tidak paham. Jadi salah satu tanda kita paham terhadap apa yang kita baca, ada interaksi. Interaksi itu kadang-kadang lahir dengan ekspresi. Bisa juga lahir dengan jawaban. Maka Rasulullah ketika membaca atau melewati ayat-ayat tentang surga, tentang rahmat, ya, beliau berhenti sebentar, beliau berdoa, ya Allah berikan aku rahmat. Minta beliau. Melewati ayat-ayat tentang surga, beliau berhenti sebentar, beliau minta. Ketika melewati ayat-ayat tentang neraka, tentang siksaan, ya, beliau berhenti sejenak, beliau minta berlindung kepada Allah dari itu. Nah, ayat-ayat Quran itu kadang-kadang diakhiri dengan pertanyaan, kadang diakhiri dengan perintah, atau diawali dengan perintah. Ada perintah, ada larangan, ada pertanyaan, kan gitu ya. Nah, salah satunya di surat Wattin ini. Surat Wattin ini diakhiri dengan pertanyaan. Kalau kita paham, harusnya Allah tanya kita jawab, ya kan? Kalau nggak dijawab, berarti kan nggak ada interaksi. Maka disinilah alasannya kenapa ulama-ulama dulu menggunakan kata tadi, bala wa ana minasy. Nah, bukankah Allah yang paling bijaksana di antara yang bijak? Oh iya. Nanti silakan baca buku judulnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Buku ini ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Ini penjelasan tentang adab-adab seorang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Dikatakan di situ boleh. Bahkan selain Wattin itu banyak juga sebenarnya ayat-ayat yang diakhiri dengan pertanyaan. Cuman kita tidak paham, maka gak ada interaksi. Ya, kita bilang bala, ya kan? Itu kan karena emang diajarin kan. Bukan karena kita paham artinya kan. Karena dulu guru ngajarin gitu. Ya udah kita pakai. Ayat-ayat yang lain juga banyak yang diakhiri dengan pertanyaan itu jawaban. Contohnya surat Tabarak. Ya, surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk itu ujungnya apa akhirnya? Nah, katanya hafal nih. Ini mikir apa pura-pura mikir? Akhir surat Al-Mulk, ya. Apa Pak Indra? Lagi buka katanya hafal. Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghaura faman ya'tikum bima'im ma'in. Katakan Muhammad, kalau airmu kering, itu paceklik. Siapa yang bisa datangkan air? Antum ditanya. Antum ketika baca ayat itu ditanya, siapa yang bisa datangin air? Tidak tahu, kan gitu. Berarti kan kalau diam berarti nggak tahu kan? Nah, coba antum ujian ditanya, siapa yang datangin air? Diam. Berarti nggak tahu nih. Ya, nanti silakan dibaca. Benar enggak artinya? Jadi, katakan kalau air kalian kering, ghaura. Ya kan? Baca klik lah. Famayatikum bima'im ma'in. Siapa yang akan mendatangkan air yang keluar dari sumber atau air yang memancar? Tanya tek. Maka sebagian ulama menjawab, Allahu Rabbul Alamin. Allah Tuhan semesta alam. Boleh tak? Boleh, silakan. Dalam sholat Pak, boleh. Tapi ya jangan, banyak orang yang nggak paham. Jangan langsung dipraktekkan ya. Lihat sikon. Ya. Nanti antum imam, habis itu bubar makmum. Ini bapak ini nambah ayat. Apa Allah Rabbul Alamin. Maka ya nggak semua orang kan tahu ya. Kadang-kadang kita juga perlu menyesuaikan dengan keadaan masyarakat. Ada perkataan begini.
Wa kam min 'aibin qawlan sahihan wa afatuhu minal fahmis saqimi. Berapa banyak perkataan yang baik yang dicela orang, yang disalahkan orang, gitu ya. Wa kam min 'aibin qawlan sahihan. Berapa banyak orang yang mencela perkataan yang benar. Wa afatuhu minal fahmis saqim. Masalahnya adalah pemahaman yang sakit. Masalahnya kan tidak paham. Maka banyak orang yang tidak paham itu menyalahkan sesuatu yang benar. Maka ini salah satu di antara ya fikih dakwah lah ya. Fikih dakwah artinya ya cara kita berdakwah. Nggak semua orang itu paham seperti kita. Maka kita sesuaikan dengan keadaan orang yang kita ajak bicara. Ya kan sama kan orang yang suka kajian dengan nggak suka kajian, ya kan? Dan tidak semua yang kita dapatkan, kita dengarkan itu bisa diterapkan. Tidak semua. Ya, karena tadi kita harus milih-milih, oh ini sesuai, tidak sesuai. Bukan karena salah benar. Menyesuaikan. Sama-sama benar, ya kan? Anak kecil, ya kan? Dikasih nasi, ya kan? Anak bayi dikasih nasi. Haram tidak nasi itu? Tidak haram. Tapi kan ya ninggal juga. Anak bayi langsung dikasih nasi. Belum nyampe. Ya kan? Bukan nasinya haram. Nasi padang lagi kan. Ya. Tapi kalau bayi dikasih nasi padang, ya langsung tewas. Bukan karena nasinya, tapi karena ilmunya belum nyampe. Ya kan? Kadang-kadang kita berdakwah itu ada orang yang baru masuk Islam, ada orang yang baru datang pertama kali pengajian, ada orang yang ini itu dan jadi yang disamakan dengan kita. Ya. Nah itu interaksi. Umar bin Khattab itu ketika baca surat Al-A'la. Surat Al-A'la itu apa ayat pertamanya? Sabbihisma rabbikal a'la. Artinya ayo artinya. Coba Pak Indra, apa artinya? Sabbihisma rabbikal a'la. Nyawa biar jelas. Ketemu enggak? Iya. Belum ketemu? Tidak ada sinyal lah. Apa artinya, Pak? Enggak. Ada? Apa situ? Ya, di situ bentuknya apa? Bentuk kalimat itu bentuk apa? Perintah kan? Ya, perintah itu. Sucikan nama Tuhanmu yang maha tinggi. Oke? Artinya bertasbihlah dengan nama Tuhanmu yang maha tinggi. Allah nyuruh gitu. Antum menyuruh orang, ya kan? Orang itu diam juga. Berarti tidak dengar atau tidak paham perintah. Ya kan? Tidak paham perintah kita. Nah, Allah ada nyuruh, sabbihisma rabbikal a'la. Ya. Bertasbihlah dengan nama Tuhanmu yang maha tinggi atau sucikan itu. Maka Umar bin Khattab ketika baca ayat ini, beliau mengatakan subhana rabbiyal a'la. Jadi sabbihisma rabbikal a'la. Beliau kemudian menambah kata subhana rabbiyal a'la. Kok bisa? Ya diperintahkan. Allah nyuruh gitu. Ya saya ngikut kan gitu. Bahkan ketika beliau jadi makmum. Jadi kalau beliau dengar imam sabbihisma rabbikal a'la, dari belakang itu beliau baca keras-keras subhana rabbiyal a'la. Ya ini Umar ya ngagetin orang juga kan. Sekali lagi ini ilmu ya, untuk masalah dipraktek atau enggak ya lihat sikon. Enggak semua. Tapi kita dan referensinya banyak kok. Ya. Banyak buku yang membahas tentang ini. Cuman kadang-kadang kita enggak tahu. Ya udah nambah ayat, nambah perkataan, nambah dalam soal enggak apa-apa. Ya kan? Sebenarnya tidak ada masalah. Cuman tadi kan tidak semua orang paham. Jadi ayat-ayat tertentu ya yang dia mengandung perintah atau pertanyaan atau ini, ulama-ulama kita dulu berinteraksi ya dengan Al-Qur'an. Sehingga ketika berinteraksi dengan Al-Qur'an, ya salah satu bentuknya itu dia bisa tanya jawab ya. Kemudian bisa juga ya melakukan apa yang diperintahkan. Orang arif selalu terpusat perhatiannya pada kebaikan Allah dan selalu merasa dekat dengan Allah. Ya. Karena tahu Allah maha
maha dekat, ya kan? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Jelas. Ya kan? Di surat Al-Baqarah itu, setelah ayat-ayat tentang puasa. Ya. Ya, di antara ayat-ayat tentang puasa dari 183 sampai 187. Itu ayat di 186 kalau tidak salah ya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau ada yang nanya ya tentang aku, tentang Allah, katakan Allah dekat. Nah, ini kan sifat Allah. Salah satu sifat Allah dekat. Nah, kalau kita merasa dekat dengan Allah, maka kita akan merasa, pertama kita merasa tenang. Ya, pernah mungkin saya singgung di sini. Anak-anak itu, dia bebas main. Kalau ngerasa bapaknya deket nih, ya, antum datang ke tempat permainan lah, ke taman atau ke mall kemana gitu ya. Anak itu biar main. Tapi kalau dia ngeliat, oh dia ada ayahnya, masih ada bapaknya ya kan? Kadang-kadang dia ngeliat, oh ada ayah, udah main, tenang dia main itu. Tapi pas ngeliat, oh tidak ada ayah, ayahnya kamar mandi tuh, udah kalut ya kan? Ya. Padahal mungkin dia deket juga di situ, masih di situ. Tapi karena ngerasa ayahnya nggak ada, akhirnya dia bingung, nangis lah, teriak-teriak dan lain sebagainya ya kan? Nah kalau kita merasa dekat dengan Allah, Allah dekat dengan kita, ya seperti itu. Kita akan tenang menjalani hidup. Itu yang dikatakan oleh Al-Quran. La khawfun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada takut, tidak ada sedih. Tenang dia menjalani hidup. Karena apa? Karena tahu Allah dekat dengan dia. Seorang anak ketika ngerasa bapak dekat dengan dia, tenang dia main. Tenang Pak. Ya kan? Nanti kan sudah ya, berpengalaman. Ada yang udah atu-atu kan. Udah punya cucu-cucunya kan. Kalau ngajak main kan. Kita tidak kelihatan sama anak kita, udah itu. Walaupun kita deket ya, dia kalut. Nah kalau orang menjalani hidup ini suka kalut, frustasi, ya kan, pusing, ya kan, berarti dia ngerasa nggak deket dengan Allah. Dia ngerasa tidak ada Allah. Maka wajar. Negara-negara dengan tingkat bunuh diri terbanyak justru negara-negara ateis. Padahal secara duniawi, wah, jauh lebih tinggi mereka. Kehidupannya luar biasa. Kok bisa banyak? Kita ini kan banyak masalah tapi tenang-tenang aja kan. Masih ketawa ya kan. Untung bensin belum naik nih, jangan banyak ketawa. Jangan terlalu lebar ketawa. Bensin belum naik. Perang belum selesai nih. Ya. Malah Amerika ini mau apa namanya? Apa sih bukan mengembargo ya? Apa sih? Hisar itu apa ya? Apa? Lupa bahasanya. Jadi ya menahan. Jadi apa? Kan sekarang Selat Hormuz itu kan ditahan sama Iran, ya kan? Jadi nggak bisa kapal keluar masuk dan banyak sumber energi itu dari negara-negara Teluk, ya kan? Nah sekarang lebih lagi, ya, Amerika juga memblokade, ya. Memblokade sebelum Selat Hormuz. Jadi nambah masalah ini Amerika. Nah, artinya ya walaupun seperti itu tetap kan kita yakin Allah dekat dengan kita ya. Insya Allah semua masalah ada solusinya. Ia melihatnya dengan pandangan yakin, yang demikian itulah memberikan dampak yang positif pada gerak dan langkahnya. Ya, ketika kita yakin tentang Allah, kita tahu tentang Allah, maka kita tahu bagaimana kita bersikap. Nah, itu ya tingkatan yang disebut dengan tingkatan ihsan. Maka bahasa lain dari ma'rifat itu ya ihsan. Ya, berdasarkan hadis Umar bin Khattab, Rasulullah pernah didatangi Jibril, tanya tentang iman, kemudian tanya tentang Islam, setelah itu tanya tentang ihsan. Ketika ditanya apa itu ihsan, Rasulullah mengatakan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadah seakan-akan melihat Allah, ya kan? Tadi ya, seakan-akan melihat Allah. Tadi saya gambarkan aja, memang butuh analogi ya, permisalan. Anak tadi itu, ya kan? Kalau dia ngelihat bapaknya, ngelihat tenang kan? Walaupun bukan bapaknya, seumpamanya nih, antum pakai baju yang sama dengan orang lain, ya kan? Kemudian antum pergi, tapi anak itu ngelihat, oh itu kayak bapak, padahal bukan dia, bukan bapaknya, padahal ya. Jadi seakan-akan dia ngelihat bapaknya, padahal bukan bapaknya, cuman agak mirip dari belakang. Saya dulu ketika di pesantren,
Di pesantren Gontor itu potongan itu sama semua, nggak boleh panjang. Jadi ibu saya kalau datang itu pas sini nak, ternyata bukan anaknya. Jadi kalau dari belakang itu kelihatan itu kepalanya kan sama semua, kepala sama semua, pakaian sama semua. Jadi kadang-kadang ibu saya itu cerita, kadang-kadang udah saya panggil, ternyata pas noleh bukan anaknya. Nah kadang anak itu tetap merasa tenang walaupun yang dilihat bukan, ya kan? Walaupun yang dilihat bukan bapaknya, seakan-akan bapaknya. Kita beribadah seakan-akan melihat Allah. Karena kita nggak bisa melihat Allah. Tidak mungkin kita melihat Allah. Seakan-akan melihat Allah. Kalau tidak bisa, maka yakini Allah melihat kita. Ya kan? Tadi anak tadi, kalaupun yakin, oh bapaknya ngelihat, bapaknya mantau, bapaknya jaga, maka dia. Ya, kita juga begitu ya. Ketika kita tahu tentang Allah, maka kita bisa menyikapi, kita bisa melangkah dengan baik. Sure, okay. Udah lebih ternyata ya. Mungkin ini yang kita bisa kaji untuk hari ini. Ya intinya sedikit-sedikit ya tentang ma'rifatullah, mengetahui tentang sifat-sifat Allah. Dengan kita mengetahui tentang sifat Allah, maka kita bisa menyikapi ya bagaimana kita berbuat, kita bertindak. Ya bisa baca buku-buku tentang asma sifat Allah. Ya, Imam Ghazali punya buku Al-Maqsadul Athna fi syarhi asma'illahil husna. Penjelasan tentang sifat-sifat Allah atau tentang nama-nama Allah kan, yang nama-nama yang 99. Insya Allah banyak buku-buku yang membahas tentang itu. Kalau mau lebih dalam ya, mengetahui tentang itu ya, bisalah bapak-bapak ya mengkaji lebih dalam ya tentang Asmaul Husna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.